Gegenpressing yang sulitkan Liverpool bikin kaki pegal-pegal. Liverpool benar-benar kehabisan bensin. Mereka kembali menelan kekalahan di Anfield 0-1 kala menjamu Brighton Albion Rabu 3 Februari 2021. Jurgen Klopp mengakui kekalahan dari Brighton lebih disebabkan karena para pemainnya tak siap secara fisik dan mental. The Reds sama sekali tak menunjukkan tren positif dari satu di antara dua aspek tersebut. Kami tak segar jika satu di antara mental atau fisik sama sekali tak prima, maka itu akan jadi masalah. Sulit cuma mengandalkan kaki untuk bisa pulih dengan cepat. Secara intensitas Liverpool sebenarnya tak kalah, hanya saja pengambilan keputusan dan ketenangan Liverpool begitu buruk. Para pemain terlihat terburu-buru dalam mengakhiri peluang di depan gawang. Pun dalam duel-duel berebutan bola, seringkali Jordan Henderson dan kawan-kawan kalah. Di saat ini saya tak punya penjelasan soal pekan yang berat ini dan menghadapi lawan seperti Brighton. Pandangan berbeda diungkap oleh mantan gelandang Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara. Menurutnya Liverpool jadi susah karena skema gegenpressing milik Klopp. Dengan skema permainan tekanan tinggi, O'Hara menyatakan stamina para pemain Liverpool terkuras habis. Kaki setiap skuad The Anfield Gang benar-benar mati rasa akibat permainan dengan tempo yang tinggi. Apalagi pilihan mereka begitu tipis, menyusul badai cedera yang parah di dalam skuad. Liverpool mati rasa di kakinya. Saya berkata demikian karena mereka main dengan level tinggi dan selama 2 musim. Akhirnya ada cedera, dan cedera. Duel di kandang ketika menggunakan tim utama seperti terlihat kurang keberanian dalam mengambil keputusan hingga menekan ke level tertinggi. Tak mudah bermain bagus untuk waktu yang lama. Ex Liverpool, The Reds tak lagi bersaing dalam perburuan gelar juara EPL. Ex-striker Liverpool, Michael Owen, mengatakan dengan situasinya sekarang ini, The Reds jelas sudah tak ikut bersaing dalam perburuan gelar juara Liga musim 2020-2021. Liverpool baru saja menelan kekalahan memalukan. Kekalahan itu membuat Liverpool gagal mendekati Manchester City yang ada di puncak klasemen. Tapi setelah ini Liverpool akan saling bentrok dengan City. Dan jika di pertemuan lawan The Citizen itu kalah, maka Owen tak ragu bahwa pasukan Jurgen Klopp sudah benar-benar terlempar dari perburuan gelar juara Liga. Michael Owen mengatakan Liverpool belakangan ini memang tidak stabil. Jika itu tak segera dibenahi, maka mereka pasti akan terus menuai hasil tak maksimal. Namun ia melihat ada satu sisi positif yang ditunjukkan oleh Liverpool. Meski hobi membuang poin saat melawan tim-tim kecil, namun The Reds mampu bermain apik saat berjumpa dengan sesama tim-tim besar. Maka dari itu, ia pun mengisyaratkan bahwa Liverpool kemungkinan bisa meraih hasil apik saat melawan Manchester City nanti. Ini yang bikin Ozan Kabak ngefans banget pada Virgil van Dijk. Kabak kini telah menempuh hidup baru. Ia tak lagi membela Panji Schalke karena telah resmi pindah ke Liverpool. Pemain asal Turki itu memang cuma pindah ke Liverpool dengan status pinjaman. Akan tetapi ada kans The Reds membelinya secara permanen pada musim panas 2021 nanti. Kabak tentu sangat senang dengan transfernya ke Anfield ini, sebab gabung Liverpool adalah impian masa kecilnya. Ozan Kabak makin girang usai gabung Liverpool, sebab di klub ini ia bisa bermain bareng dengan pemain idolanya Virgil van Dijk. Sudah bukan rahasia lagi bahwa bek 20 tahun itu memang sangat ngefans Van Dijk. Kini Kabak mengungkapkan apa alasannya ia begitu mengagumi defender asal Belanda tersebut. Virgil van Dijk menurut saya adalah bek tengah terbaik di dunia saat ini. 3 atau 4 tahun terakhir ia selalu dalam performa terbaiknya. Ia kuat, ia bagus, ia sangat cepat, ia pintar. Makanya saya melihatnya sebagai idola. Saya ingin bertemu dengannya secepat mungkin, jujur saja. Sebelumnya, Ozan Kabak pernah memamerkan dirinya memiliki jersey Virgil van Dijk. Foto itu kemudian menjadi viral lagi di media setelah ia pindah dari Schalke ke Liverpool.
Kabak kemudian mengungkapkan cerita. Ia mengaku bisa mendapat jersey Van Dijk berkat seorang temannya di Galatasaray. Jadi, saya punya teman di Galatasaray, namanya Omer Bayram. Ia adalah teman masa kecil Virgil van Dijk dari Belanda. Jadi saya berbicara dengannya dan saya mengatakan sesuatu tentang Virgil van Dijk. Ia sangat baik dan saya menyukainya. Ia berkata, ia adalah teman masa kecil saya. Saya tidak bisa mempercayainya. Kemudian sehari setelahnya, ia membawa jersey-nya untuk saya dan saya sangat bahagia. Saya meletakkan jersey ini di dinding saya di rumah saya. Begitulah ceritanya. Ozan Kabak belum akan bisa bertemu dengan Virgil van Dijk di Liverpool untuk saat ini, sebab Van Dijk sekarang tengah memulihkan cedera lututnya di Dubai. Klopp berikan kabar terbaru soal kondisi cedera Sadio Mane dan Diogo Jota. Cedera pemain menjadi permasalahan utama yang dihadapi Liverpool pada musim 2020-2021. Seperti diketahui, beberapa pemain andalan memang harus menepi dan absen dari waktu yang lama, termasuk 3 bek mereka yakni Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joel Matip. Bukan hanya di lini belakang, kekuatan lini depan The Reds juga sedikit berkurang karena absennya Sadio Mane dan Diogo Jota. Absennya nama-nama di atas tentu turut mempengaruhi performa sang juara bertahan. Terakhir, mereka takluk 0-1 dari tim yang menempati posisi 15 klasemen sementara, Brighton Albion. Seusai pertandingan, Jurgen Klopp pun mengungkapkan kondisi pemain-pemain yang tengah dibekap cedera. Jika sebelumnya dia mengkonfirmasi bahwa Matip akan absen sampai akhir musim, kini dirinya membawa kabar yang jauh lebih baik, yakni Sadio Mane berpotensi kembali ke starting line up. Sadio Mane mungkin saja akan kembali diturunkan di akhir pekan nanti saat melawan Manchester City, tetapi saya belum dapat memastikannya. Dia belum kembali berlatih dengan para pemain lainnya. Kita akan melihat perkembangannya nanti. Sayang, walau Mane dikabarkan berpotensi lakukan comeback, publik masih belum bisa melihat aksi Diogo Jota dalam waktu dekat. Diogo Jota, saya belum bisa memastikan beberapa lama lagi pemulihan cederanya. Mungkin masih memerlukan beberapa pekan lagi, 2, 3, atau 4 pekan. Saya tidak terlalu yakin. Liverpool tentu akan berharap para pemain andalannya bakal pulih dalam waktu dekat. Pasalnya, usai melawan Manchester City, mereka juga sudah ditunggu klub papan atas lainnya, Leicester City.